Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2002, pihak polisi, militer, relawan mengeluarkan semua resource dan juga kemampuan yang mereka miliki. Mulai dari helikopter, kapal selam, kapal biasa, 60 lebih relawan turun ke lautan selama lebih dari 100 jam untuk melakukan pencarian orang hilang atas nama John Darwin. John awalnya dilaporkan hilang oleh sang istri yang waktu itu baru pulang kerja, dan begitu sampai ke rumah, biasanya ada John yang langsung menyapa. Tapi hari itu John gak kelihatan sama sekali. Anne kebingungan, dia ngeliat mobil suaminya ada, tapi kemana suaminya? Waktu nanya ke tetangga sekitar dan juga orang-orang di jalan, mereka bilang sekitar sore hari John keluar dari rumah membawa perahu kayaknya yang berwarna merah. Anne langsung tahu pasti John pergi untuk memancing. Soalnya John paling suka yang namanya berburu, mancing, mendaki gunung, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan alam. Di benak Anne waktu itu, oke, John akan segera pulang. Tapi ditunggu setelah langit mulai gelap dan sampai malam John tidak kunjung pulang. Anne melaporkan hal ini ke pihak kepolisian karena dia merasa takut. Laporan ini ditanggapi dengan cepat. Polisi mulai mengetuk satu persatu rumah tetangga untuk meminta kesaksian. Malam itu juga polisi melakukan penyelaman. Tapi karena sudah dalam kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, pencarian sempat ditunda. Besok harinya baru dilanjutkan lagi, kali ini dengan bantuan helikopter dan juga lebih banyak petugas dan relawan yang ikut turun tangan. Kedua anak dari pasangan John dan Anne, yang satu tinggal di London, yang satu tinggal di luar negeri, langsung datang untuk menemui ibu mereka, untuk menenangkan ibu mereka yang kelihatan sangat pucat, khawatir, gak mau makan, cuman bisa nangis. Pihak keluarga jauh, ipar, semuanya juga datang ke rumah itu untuk memastikan Anne tidak sendirian melalui hal yang sangat luar biasa menyedihkan ini. Kehilangan suaminya tanpa tahu apa nasib John yang sebenarnya. Apakah dia masih hidup atau memang sudah meninggal tapi memang belum bisa ditemukan. Pihak kepolisian dan relawan yang melakukan pencarian juga merasa bingung. Mereka harus menemukan John entah dalam keadaan hidup atau dalam keadaan tidak. Tapi setelah melakukan pencarian selama 100 jam lebih, mereka mulai yakin kayaknya John masuk ke dalam baling-baling kapal yang melintasi laut. Tapi nggak sampai hati untuk ngomong ini adalah alasan kenapa mungkin John belum bisa mereka temukan. Sudah dalam keadaan terpotong-potong. Jujur mereka merasa gagal. Di rumah duka, Anne cuma bisa diem. Dan saat keadaan rumah sepi, Anne duduk. Di sampingnya ada yang bilang, "Wah, kalau misalnya aku beneran meninggal, kamu gak bisa apa-apa ya." Anne noleh ke sebelah dan dia melihat John. Sejak kapan orang yang sudah mati bisa ngomong? Ya, orang di sebelah Anne adalah John Darwin yang sedang dicari oleh semua orang dan dikira sudah meninggal. Mungkin untuk pertama kalinya di video Ruang Gelap tidak ada yang namanya korban penculikan darah. Tapi kasus kali ini justru sangat-sangat menarik. Kalau ada yang bilang ke kalian, cari pasangan jangan terlalu pilih-pilih, mungkin cerita ini bakal membuat kalian berpikir ulang. Karena kita akan menceritakan tentang kisah hidup Anne Darwin yang sangat menderita setelah menikah dengan seorang pria bernama John Darwin. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. County Durham adalah salah satu kota kecil yang ada di Inggris yang penduduknya kenal satu sama lain. Begitu juga dengan John dan Anne yang sebenarnya udah tahu satu sama lain sejak SD tapi baru mulai memiliki hubungan lebih setelah mereka kuliah. Keduanya punya background keluarga yang sangat berbeda. Anne dibesarkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Ayahnya kuli tambang, ibunya full-time ibu rumah tangga, dan dia punya 2 saudara lain. Mereka tinggal di rumah yang kecil, kamar mandinya di luar rumah, jadi kalau mereka mau mandi biasanya mereka narik semacam kolam untuk diisi airnya terus ditaruh di dalam dapur. Jadi kalau misalnya mereka mau mandi ini giliran di dapur, ya kalau misalnya ada yang tiba-tiba datang ke dapur ya udah ngelihat mereka lagi mandi. So, ini adalah keluarga yang bisa dibilang sederhana tapi mereka bahagia. Dan mereka tuh udah sangat terorganisir. Hari Senin misalnya, hari mencuci. Hari Selasa, hari memotong rumput. Pokoknya setiap hari itu udah ada jadwalnya. Meskipun punya keterbatasan finansial, mereka hidup bahagia dan ini yang mungkin membuat Anne
selalu punya mimpi dia juga suatu hari akan membangun keluarga yang bahagia seperti apa yang dia rasakan. Berbanding terbalik dengan John. Dari kecil, John dibesarkan dengan pikiran uang. Meskipun nggak kaya raya, sama-sama hidup pas-pasan, tapi John dan kedua orang tuanya selalu ingin mendapatkan apapun yang mewah. Orang tua John benar-benar berusaha biar John punya semua yang terbaik. Semuanya untuk John, yang kalau dilihat dari gaji mereka sebenarnya ya memaksakan. Mungkin ini yang membuat John pengen banget kaya. Ibaratnya dia mending mati daripada miskin. Dia punya angan-angan kalau udah berusia 50 tahun dia harus jadi milioner. Dan gak ada yang salah dengan cita-cita angan-angan ya. Selama itu hal yang baik ya silahkan. Tapi mungkin harusnya diimbangi dengan strategi. Kebanyakan dari kita mungkin mikirnya harus jadi pebisnis. Tapi John justru punya cita-cita ingin menjadi guru. Gak ada yang salah dengan profesi guru, oke? Ini profesi salah satu yang sangat mulia. Tapi kita semua tahu gaji guru yang mengajar di SD, SMP, SMA pada umumnya jarang bisa membuat seseorang menjadi miliuner. Nah, itu tadi background mereka berdua. Sangat berbanding terbalik. Terus gimana John dan Anne bisa memulai hubungan mereka? Semuanya dimulai dari John yang sangat-sangat pede. Waktu kuliah, John naksir dengan Anne dan hampir setiap hari ngajakin Anne untuk kencan, tapi selalu ditolak. Anne gak melihat John sebagai pria yang spesial. Kalau dinilai 1-10 mungkin 6. Secara fisik B aja, secara kemampuan B aja, kepintaran B aja. Cuman ngotot dan semangat juangnya itu yang tinggi. Karena terus-terusan dibuntutin, diajakin kencan, akhirnya Anne nyerah. Oke deh, ya udah kita pergi kencan biar kamu stop nanyain aku terus setiap hari. Anne merasa ini adalah kesempatan untuk dia membuktikan kepada John bahwa mereka nggak cocok. Rupanya waktu mereka kencan bareng main bowling, Anne justru terpesona. Ternyata asik juga jalan dengan John. Belum lagi kalau mereka jalan di pantai, John sering mengumpulkan batu berbentuk hati. Kemudian dia kasih ke Anne. Anne mulai baper, mereka pacaran dan kemudian menikah. Bukan lebih pengen hidup bersama John karena dia ngerasa ya John biasa-biasa aja. Cuman kebetulan orang yang ada di depannya adalah John yang mau dengan dia. Jadi ya udah, kenapa enggak langsung aja nikah. Waktu menikah, barulah Anne sadar bahwa John dan keluarganya melihat semua dari uang. Waktu itu Anne baru aja naik pangkat menjadi sekretaris dan mertuanya bilang, baguslah sekarang kita bisa bilang bahwa istri John adalah seorang sekretaris. Mereka lalu merayakan kenaikan pangkat ini dengan cara pindah ke rumah yang lebih bagus. Rumah yang menurut Anne sebenarnya sangat sulit untuk mereka bayar cicilannya. Tapi apa boleh buat, keluarga John dan John sendiri sangat mendukung kepindahan ini. Anyway, mulai saat itu Anne juga sadar bahwa apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka beli, itu harus yang terbaik dan termahal. Nggak peduli dengan saldo yang ada di ATM, pokoknya harus diusahakan. Mulai dari pembelian mesin cuci, yang menurut Anne mereka bisa beli mesin cuci biasa-biasa aja, yang penting bisa nyuci bersih, yang hemat air. Tapi John malah membeli mesin cuci yang amat sangat mahal. Dan sebenarnya Anne juga nggak tahu apakah fitur-fitur canggih itu bakal dipakai oleh mereka atau enggak. Padahal di rumah cuman Anne yang ngerjain pekerjaan rumah. John nggak pernah bantu, bahkan untuk masukin baju kotor ke dalam mesin cuci. Anne nanya ke John, kamu yakin kamu mau beli mesin cuci yang ini? Ini mahal banget loh. Iya gak apa-apa, biar nanti siapa tahu kamu pengen iseng-iseng nyoba. Kalau gak pernah dicoba, kamu gak bakal pernah tahu apakah kamu butuh fitur-fitur canggih ini atau enggak. Anne juga sadar, cara John ngomong itu biasanya kayak sedikit merendahkan, seolah-olah dia satu-satunya orang yang pintar di dalam rumah itu, sedangkan Anne enggak. Ibaratnya kalau John marah, dia gak pernah ngencengin suara atau teriak-teriak, tapi dia selalu ngasih nada seolah-olah Anne adalah siswa yang tidak tahu apa-apa dan John itu orang yang selalu benar, orang yang selalu tahu semuanya. Dan sebagai istri yang harus nurut dengan suami, Anne selalu mengikuti apapun yang John bilang. Beberapa bulan setelah menikah, Anne hamil anak mereka, tapi sayangnya sempat keguguran. Di tengah kesedihan dan juga rasa depresi kehilangan anak pertamanya, John malah bilang, bagus-bagus, untung aja Tuhan baik banget. Kita belum siap punya anak. Kamu tahu gak sih punya anak tuh mahal? Anne kaget dan dia merasa sangat sendirian di dalam kesedihannya. Beberapa bulan kemudian Anne hamil lagi. Kali ini John excited, soalnya dia pengen ngeliat langsung bagaimana proses kehamilan terjadi. Dia kan guru biologi, jadi dia tuh lebih excited dengan perubahan yang terjadi dalam perut Anne daripada kehadiran anaknya. Begitu mau melahirkan, Anne dibawa ke rumah sakit. Terus setelah pembukaan, anaknya gak kunjung keluar.
Dokter dan perawat setuju mereka akan melakukan operasi sesar karena ini sudah membahayakan nyawa Anne. Waktu itu Anne bener-bener kesakitan dan bilang ke John, "Kamu temenin aku ya di ruang operasi." Tapi John malah bilang, "Hah? Operasi kan lama, 8 jam loh. Ngapain aku nunggu di sini? Biar aku pulang aja. Nanti besok pagi baru aku datang ke sini setelah kamu melahirkan." Lah, aku kan butuh support kamu, John. Ini pertama kalinya aku mau melahirkan dan aku takut. Kamu emang nggak mau ngelihat anak kamu langsung setelah lahir? Ya ngapain? Kan besok bisa. Mending aku nunggu di rumah aja biar aku bisa istirahat. Dan John, ya beneran pulang. Ninggalin Anne sendirian dalam ketakutan dan kesakitan di rumah sakit. Anak pertama mereka lalu diberi nama Mark. Sama seperti saat melahirkan, Anne juga menjadi satu-satunya orang yang merawat Mark. John gak pernah membantu. Satu-satunya hal yang dilakukan John untuk Mark adalah beli rumah baru. Iya, John mikir, kita harus bisa membuat anak kita bahagia. Caranya ya kita beli rumah baru. Pindahlah mereka ke rumah yang jauh lebih besar dengan 3 kamar tidur dan cicilan yang sebenarnya sangat sulit untuk mereka bayar. Selain itu, John gak pernah ngebantuin apapun. Anne terpaksa berhenti kerja, tapi dia emang tidak masalah, dia mau jadi ibu rumah tangga. Cuman Anne berharap setidak-tidaknya John ada ngebantulah di rumah, entah itu cuci baju, beres-beres rumah. Tapi bantuan ini nol, gak ada sama sekali. Lalu Anne hamil lagi, melahirkan anak kedua mereka yang diberi nama Anthony. Sekarang ada 2 anak yang harus dia urusin. John tetap tidak ngebantu, dia cuman jalan mondar-mandir di dalam rumah sambil ngerokok. Berkali-kali dibilang jangan ngerokok biar anak-anak kita nggak mencium asap rokok. Dan John nggak peduli. Ini rumah aku yang bayar, kenapa aku harus takut? Belum lagi, John mulai tidak bahagia dengan hidupnya. Aku nggak suka jadi guru. Bingung, anak-anak zaman sekarang susah banget menghargai orang. Kenapa ya? Generasi sekarang itu bobrok, aku dibayar juga nggak banyak. Nggak sepadan dengan rasa capek aku. Kayaknya aku harus ganti kerjaan. Anne selalu mendengarkan curhatan hidup John. Dia mendukung kalau John memang ingin mengganti profesi. Tapi masalahnya selama bertahun-tahun setiap hari John ngeluh tapi nggak pernah ada yang dia ubah. Anne mulai stres. Semenjak punya anak, dia nggak pernah bisa keluar rumah sama sekali karena harus nyagain anak-anaknya. John gak mau gantian. John bisa pergi keluar rumah bareng teman-temannya, mendaki gunung, pergi mancing, berkemah. Sedangkan Anne sama sekali gak punya kehidupan di luar rumah. Dia udah lama putus kontak dengan teman-temannya karena memang gak bisa, sibuk jagain 2 anak di rumah. Waktu stres, Anne bahkan gak tahu dia harus cerita dengan siapa. Mau cerita ke keluarga, malu. 10 tahun kemudian, setelah kedua anaknya mulai dewasa, Anne punya keinginan untuk bisa bekerja. Bukan cuman karena dia butuh pelarian, tapi karena mereka terseok-seok bayarin cicilan semua hal-hal mewah yang dilakukan oleh John. Dan rupanya John gak masalah. Bagus Anne kalau kamu mau kerja, biar kamu bisa bantuin aku bayar cicilan kita. Berhubung Anne sudah gak kerja selama 10 tahun, dia harus memulai semuanya dari awal lagi. Mulai dari jadi petugas bioskop, sales lepasan di toko sepatu, resepsionis. Semua dijalanin satu persatu dari bawah. Mungkin John merasa termotivasi. Ngeliat karir Anne mulai naik, John memberanikan diri untuk akhirnya berhenti jadi guru. John diterima kerja di bank sebagai financial advisor. Tapi setelah beberapa bulan, rupanya John tetap tidak bahagia. Memang sih, kerjaannya lebih fancy, tapi kayaknya tetap aja gajinya gak sepadan dengan semua kerja keras yang aku lakukan. Aku pengen berhenti, aku pengen cari kerjaan lain. Di luar dugaan, John kerja jadi sipir di penjara. John ngitung-ngitung gajinya dan gaji Anne. Oh, gaji kita masih sedikit, kurang. Lihat tuh orang di sebelah sana, gajinya lebih tinggi daripada kita. Kita harus melakukan sesuatu biar pendapatan kita jauh lebih naik, jauh lebih banyak. John mulai ikut investasi. Nah, dia bilang ke Anne, kita masukin nih uang kita ke sini, investasi ini kira-kira naik setiap tahun 500%. Ini kalau misalnya kita yang waras-waras tahu aja lah ya. Investasi 500% itu carinya di mana? Tapi John menjelaskan rencananya dengan pede di depan Anne. Kamu gak tahu apa-apa Anne, kamu percaya aja dengan aku sudah hitungin semuanya. Ini kita pasti untung. Rupanya ya untung, tapi ya nggak sebanyak 500%. Karena hasilnya di luar ekspektasi John mulai berpikir, kayaknya kita harus jadi pebisnis. Bisnis pertama yang dijalankan oleh John adalah membuat patung gnome. Kalau kalian tahu patung-patung kecil yang suka ditaruh orang-orang barat di tanaman mereka yang katanya peri, nah iya,
John mau bikin usaha patung-patung ini. So dia belilah tanah liat, cat, yang kemudian dia bentuk sendiri, dia warnain sendiri. Tapi hasilnya zonk, gak ada orang yang mau membeli hasil karyanya. John gak menyerah, dan sebenarnya ini bagus ya, karena emang kalau kita yang namanya berbisnis jarang sekali nyoba langsung sukses. Semuanya tuh punya perjalanan. Cuman mungkin ide-ide John aja yang agak di luar prediksi BMKG. Dia berubah haluan menjadi peternak siput. Alasannya gak ada yang tahu. Bukan karena dia tahu snail mucin bagus untuk skincare. Ya, dia beternak karena beternak aja kayaknya. Setelah beberapa bulan dia bilang ke Anne, gak cocok nih, gak cocok siput sama aku, ganti yang lain. Dan setelah pindah ini itu, John akhirnya tertarik dengan yang namanya real estate. Dibanding dengan ide-ide sebelumnya, ini yang paling masuk akal. Tapi rupanya John bukan tertarik terhadap real estate-nya, justru agennya. Iya, John naksir dengan agen real estate yang dia temui. Sebut aja nama wanita ini Bunga. Waktu Anne ngeliat gimana John menatap Bunga, dia tahu John naksir dengan si Bunga. Itu cara John menatap dia dulu. John mulai sering tuh pergi ke acara seminar dengan Bunga, dan Anne makin khawatir. Dia gak bisa bayangin kalau suatu hari harus jadi single mother yang hidupin 2 anaknya dengan bayaran cicilan yang seabrek-abrek ini sendirian. Anne beneran takut ditinggal John. Jadi dia datang ke rumah Bunga, dia labrak ibaratnya, tinggalin suami aku, kami masih punya 2 anak, tapi Bunga gak mau ngaku. Akhirnya John sendiri yang nangis-nangis minta maaf, ngaku kalau dia telah berselingkuh dengan Bunga. Janji mereka gak bakal mengulangi kesalahan yang sama. Tapi di belakang tetap aja 2 orang ini selingkuh. Baru berhenti setelah suaminya Bunga yang ngelabrak. Iya, si Bunga tadi juga udah punya suami. Emang sama aja ini orang. Dan menurut Anne ini adalah titik terendah dalam hidupnya. Selama ini Anne udah nahan ngelihat banyaknya cicilan dan juga perlakuan John di rumah. Tapi sekarang diselingkuhin, Anne ngerasa berpikir 30 kali, mending aku cerai atau lanjut. Jujur Anne pengen banget cerai, tapi dia memilih untuk lanjut karena mikirin nasib 2 anaknya. Sebuah keputusan yang mungkin masih sangat disesali oleh Anne. Setelah John ngikutin beberapa seminar tentang real estate, dia punya ide untuk membeli beberapa properti yang kemudian nanti mereka sewakan ke keluarga. John bilang ke Anne, ini rencana yang gak mungkin gagal, Anne. Kamu percaya dengan aku. Lihat nih ya, kalau kita beli properti ini, nanti kan disewa tuh oleh keluarga-keluarga. Nah biasanya para keluarga ini punya jaminan dari pemerintah, subsidi. Nah mereka udah pasti bisa bayar bulanan. Kita gak perlu takut, nanti uang bulanan ini kita pakai puterin lagi untuk renovasi. Aku udah punya semua perhitungannya. Sebenarnya rencana John bagus, tapi perhitungannya meleset. Soalnya dia sama sekali gak pernah kerja di bidang real estate. Tapi dia dengan sombongnya main tulis nomor aja tuh. Kalau kita hitung-hitung ya, dalam sebulan kita bisa dapat untung puluhan juta rupiah. Anne mendukung rencana John. Kalau memang John bilang ini hal yang baik, bisa membuat mereka untung, kenapa enggak? Mereka membeli beberapa properti, 10-12 properti waktu itu. Uangnya dari mana? Tentu aja ngutang di bank. John yang nentuin properti mana aja yang mereka mau beli. Terus John punya ide lagi. Anne, aku nemu ada properti bagus di tempat yang biasanya orang-orang datangi buat liburan. Lihat pemandangannya bagus banget kan? Gimana kalau kita beli aja 2 rumah ini, rumah nomor 3 dan rumah nomor 4. 2 rumah ini terhubung dari dalam, ada pintu yang mengkonekkan kedua bangunan. John bilang, kita pindah aja ke rumah nomor 3, biar kita bisa sekalian ngawasin para tenan yang tinggal di rumah nomor 4. Rumah yang mereka tinggali kemudian dijual. Pindahlah mereka ke rumah nomor 3. Waktu itu Mark dan Anthony, kedua anak mereka udah dewasa dan udah tinggal di tempat lain sendirian. Jadi benar-benar tinggal John dan Anne. Waktu Anne sampai di rumah baru mereka, Anne kaget. John, kenapa kamu beli properti yang ini? Ini rumahnya besar banget. Renovasinya pasti bakal sangat mahal. Belum lagi maintenance. Waduh, jauh gimana ini ya? Ngomong apa sih kamu, Anne? Ya baguslah kalau rumahnya besar, lebih banyak nih, lebih luas, lebih bisa disewakan, lebih menarik. Kok malah kamu bingung? Nggak gitu, John. Ini renovasinya pasti mahal banget. Kita nggak mungkin langsung nyewain rumah dengan kondisi yang udah hampir lapuk semuanya. Dari plafon, lantai, dinding nih semuanya harus diganti. Harganya pasti mahal. Belum lagi kita nggak tahu ini pipanya semuanya masih bagus atau enggak. Wah, kacau sih.
Bisa-bisa tiap hari rumah kita diketok oleh tenan minta benerin ini itu. Aku nggak yakin ini ide yang bagus. John keras kepala. Dia nggak peduli. Mereka tetap pindah ke rumah nomor 3 dan rumah nomor 4 mulai disewakan. Awalnya target utama mereka kan para keluarga yang sudah dapat subsidi dari pemerintah. Tapi berhubung semua properti yang mereka beli dalam keadaan yang kurang layak, untuk renovasi mereka belum sanggup, nggak banyak tenan yang mau ngontrak di tempat mereka. Soalnya belum direnovasi. Para keluarga lebih memilih untuk ngontrak di tempat lain. Justru kebanyakan yang ngontrak di tempat mereka adalah remaja-remaja tanggung atau yang baru beranjak dewasa, yang secara pendapatan masih kurang dan belum dapat subsidi dari pemerintah. Di sini Anne dan John mulai kewalahan. Banyak yang nunggak, belum lagi maintenance-nya mahal. Anne mulai stres, apalagi dia ngeliat di depan rumahnya ada Range Rover keluaran terbaru. Iya, John beli mobil mahal dengan menggunakan uang yang lagi-lagi ngutang. Hampir setiap hari surat berdatangan. Setiap tukang pos nganter surat, ngetok pintu, setiap rentenir datang untuk nagih tagihan. Anne merasa stres. Dia nggak bisa tidur dengan nyenyak. Dia nggak ngerti kenapa John bisa tidur dengan tenang. Di pikiran John, dia bahagia, dia bangga. Sekarang dia membuktikan kepada semua orang bahwa dia jadi orang kaya. Punya 12 properti, Range Rover, keluarga yang baik-baik aja. John merasa superior dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Teman-teman kerjanya dulu, semuanya nggak ada yang punya uang dan properti sebanyak dia. Tanpa menyadari bahwa ya, dia bisa kayak gitu karena hutang. Anne berusaha menyadarkan John, bangun John. Kita nggak mendapatkan untung, kita justru menggali kuburan kita sendiri. Tenan-tenan yang nunggak terpaksa mereka usir. Dan sekarang kontrakan mereka kosong. Ada sih beberapa yang terisi tapi nggak banyak. Anne nggak kuat. Dia bilang kita harus cari solusinya. Aku nggak peduli kalau kita harus jual semua yang kita miliki mulai dari nol, nggak apa-apa. Lebih baik kita menyatakan bangkrut aja daripada harus hidup dengan ketidaktenangan ini. Tapi John nggak mau. Nggak bisa gitu Anne. Kita harus cari cara lain. Apa aku pura-pura kecelakaan aja ya? Aku tabrakin mobil kita biar dapat asuransi. Tapi gak jadi aku takut nanti pas aku nabrakin mobil akunya meninggal. Gak usah, cari cara lain aja ya. Rupanya John juga mulai tertekan. Dia mikir setiap hari, apa yang harus dilakukan biar mereka cepat kaya? Apa yang mereka bisa lakukan biar hutang-hutang mereka cepat lunas? Dan John akhirnya bilang ke Anne, aku punya solusi, aku pura-pura mati aja. Kamu mau pura-pura mati? Iya, kita punya asuransi jiwa. Kalau asuransi ini cair, semua hutang kita bakal lunas. Awalnya Anne gak percaya, dia kira John bercanda, tapi John serius. Dia bilang, aku bakal pergi ke laut pura-pura tenggelam. Tugas kamu Anne, langsung mencairkan asuransiku. Anne gak mau, ini ide gila. Tapi setiap hari John selalu bilang ke Anne, aku harus pura-pura mati, kita harus mencairkan asuransi, ini satu-satunya jalan kita. Dan karena kondisi yang semakin mencekik, akhirnya Anne setuju. Makanya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2002, John pergi ke laut membawa perahu merahnya. Anne waktu itu yang baru pulang kerja langsung pergi ke hutan di mana dia bertemu dengan John. Dan John bilang, udah semuanya udah sempurna Anne. Ada banyak orang yang ngelihat aku pergi ke laut, terus juga di laut tadi sempat ada beberapa orang yang ngelihat aku mancing. Sekarang tinggal kamu aja nih yang menjalankan rencana kita. Mereka berdua nangis di dalam mobil. Anne gak nyangka suatu hari dia bakal ada di posisi di mana dia harus bohong tentang kematian suaminya demi uang. Untuk sementara waktu, John tinggal di tenda di hutan yang terpencil dan Anne pulang ke rumah. Muka Anne pucat, khawatir, dan berkali-kali dia nangis. Dia ngerasa gak sanggup menjalani, tapi harus dijalani. Dia nelpon pihak kepolisian melaporkan bahwa John hilang, dan sama sekali gak menyangka bahwa ada banyak banget orang di luar sana yang sangat peduli dan sangat terpengaruh dengan kasus ini. Kedua anaknya yang tadinya lagi kerja, punya keluarga, langsung beli tiket pesawat terbang untuk menemui dia. Setiap hari gak pernah ninggalin dia sendirian. Seluruh anggota keluarganya yang jauh juga ikut datang ke rumah. Mereka ngatur jadwal. Pokoknya gimana pun caranya Anne gak boleh ditinggal sendirian, harus makan dan harus dihibur. Anne ngerasa benar-benar bersalah. Itu yang ngebuat dia makin pucat, stres dan nangis setiap hari. Bukan karena kehilangan John. Kok tega banget ya aku sebagai ibu ngebohongin dua anak aku yang sekarang sedih banget kehilangan ayah mereka.
Awalnya John dan Anne kira gak bakal banyak orang yang peduli. Ya mungkin dalam 1 minggu semuanya udah balik ke keadaan masing-masing, kehidupan masing-masing maksudnya. Tapi sampai 3 minggu semua orang masih berusaha. Polisi masih berusaha melakukan pencarian, relawan masih turun ke laut mengorbankan nyawa mereka sendiri bisa dibilang ya. Begitu juga dengan anak-anak mereka. Ini ada satu yang mau nikah, gak jadi, ditunda dulu. Anne merasa sangat tersiksa. Dia sendirian di dalam rumah, gak tahu mau ngapain, bingung. Tiba-tiba telepon rumahnya bunyi, dan waktu dia angkat, "Hey Anne, gimana kondisi rumah kita? Udah bisa pulang belum aku?" "Ya ampun John, kamu jangan langsung nelpon aku kayak gini. Gimana kalau tiba-tiba tadi ngangkat bukan aku tapi orang lain? Kita bisa ketahuan." "Iya Anne, aku tahu tapi aku sudah gak kuat. Aku udah gak tahan tinggal di tenda. Pokoknya besok aku pulang ke rumah ya. Gimana pun caranya kamu atur." Beneran guys, besoknya John langsung lari masuk ke dalam rumah dan sembunyi di rumah nomor 4. Yang kebetulan waktu itu kamarnya banyak yang kosong. Kalau Anne lagi sendirian, John masuk tuh ke rumah nomor 3 lewat pintu. Tapi kalau lagi ada orang, dia langsung kabur ke rumah nomor 4 sembunyi. Hebatnya, gak ketahuan guys. Berhubung Anne sibuk ngurusin ini, itu belum lagi menyatakan bahwa John meninggal secara hukum meskipun jenazahnya belum ditemukan, mencairkan uang asuransi, dan juga selalu dikerumuni oleh banyak orang. John sendirian. Dia bingung, aku ngapain ya sendirian. Semua orang gak ada yang bisa aku ngajak ngobrol. Satu-satunya orang yang tahu bahwa aku masih hidup adalah Anne, dan Anne punya urusannya sendiri. Akhirnya John keluar dari rumah. Waktu itu kondisi fisiknya udah berubah banget. Jenggotan panjang, kurus, dan dia cuma berani pergi ke perpustakaan. Di situ dia baca-baca buku, main komputer, main game online, kenal yang namanya internet. Dan dari situ dia menemukan bahwa ada semacam novel karya orang yang menceritakan tentang pria yang juga pura-pura meninggal terus mengambil identitas orang lain. Nah, John terinspirasi. Dia carilah siapa kira-kira orang yang bisa dia curi identitasnya. John menemukan sebuah identitas. Seorang pria bernama John Jones yang sudah meninggal waktu berusia 4 bulan dan tanggal lahir mereka agak sama. Intinya ini bayi yang belum pernah dewasa lah ya. Identitas bayi inilah yang dia pakai. John mengubah namanya dari John Darwin menjadi John Jones. Nah, dari internet, John rupanya ketahuan selingkuh. Dia kenalan dengan wanita bernama Kelly yang tinggal di Kansas, Amerika. Anne sama sekali nggak tahu. Suatu hari, John pulang dari perpustakaan ke rumah. Dan ada tetangga yang melihat John lari masuk ke dalam rumah. Tetangga ini langsung nelfon polisi, langsung nelfon Anne dan bilang, "Aku yakin banget aku melihat John. Memang sih, kondisi John udah agak beda. Dia kelihatan jauh lebih kurus dan juga jenggotan, tapi aku yakin banget itu adalah John." Polisi lalu melakukan investigasi. Anne bilang, "Kamu jangan naikin harapan aku. Aku tinggal di rumah ini dan aku gak pernah melihat John." Polisi sempat melakukan sedikit penyelidikan, tapi karena gak ada hasilnya ya mereka percaya mungkin tetangga ini salah orang. Nah, karena hal ini John bingung. "Anne, gimana ya? Apa sebaiknya aku melarikan diri dulu? Kayaknya aku pengen ke Kansas deh. Aku emang belum pernah ke sana, tapi dari internet aku melihat tempat ini mungkin cocok untuk bisnis baru kita. Kayaknya emang aku harus pindah dari Inggris, biar rencana kita nih nggak ketahuan." Anne nggak punya pilihan daripada mereka ketahuan, dan kalau emang di Kansas ada kebetulan sebuah bisnis yang mereka bisa bangun, ya udah silahkan John untuk pergi. Waktu itu uang asuransi mereka udah cair, mereka udah bayar hutang-hutang mereka dan masih ada sisa sekitar $50,000 yang bisa mereka jadikan modal. So, dengan identitas palsu, John bikin paspor atas nama John Jones, pergi ke Kansas untuk selingkuh dengan Kelly. Ya, waktu John pulang ke Inggris, dia bilang ke Anne, "Anne, kamu tahu nggak? Aku ditipu. Aku kenalan dengan wanita bernama Kelly yang bilang bahwa dia sudah punya bisnis properti dan dia tahu gimana caranya bantuin kita. Aku percaya, jadi aku transfer uang $50,000 kita ke dia. Tapi ternyata uang itu dilariin oleh Kelly. Tapi kamu tenang aja, aku sudah ngancem Kelly. Aku bilang kita kenal dengan geng mafia yang ada di Kansas." Nah, tapi rupanya Kelly ngadu ke FBI. Jadi untuk sekarang kita lupain dulu ya uang $50,000 itu. Takut nanti kita justru ketahuan lagi. Kalian bayangin perasaan Anne waktu itu. Belum lagi dia nggak sengaja ngeliat di HP John ada foto-foto Kelly dalam keadaan yang, ya begitulah. Anne kecewa banget. Bisa-bisanya suaminya selingkuh di saat dia mati-matian berusaha untuk mempertahankan rumah tangga mereka. John minta maaf.
Dia janji kali ini mereka akan memulai semuanya dari nol. Makanya Anne, kita harus pindah dari Inggris. Aku nggak bisa hidup sebagai hantu di sini. Kita harus mulai semuanya dari baru, bikin bisnis baru, bikin rumah tangga kita. Jadi dari awal lagi dengan cara pindah. Kita tinggal cari tempat baru. Ini aku lihat di internet ada tempat bernama Panama. Ini tempatnya tropis, banyak banget hewan-hewan liar. Masih banyak hutan asri. Ini cocok banget dengan ide aku untuk membangun eco resort di mana para turis nantinya datang ke tempat penginapan kita, dan dari awal mereka masuk ke penginapan mereka bakal disambut oleh hewan-hewan. Terus mereka nantinya bisa metik buah-buahan yang ada di sekitar. Pokoknya ide ini bagus banget, Anne. Kita nggak mungkin gagal. Lagi-lagi sebagai istri dan untuk menyelamatkan rumah tangga mereka, Anne setuju. Pergilah mereka berdua ke Panama. Anne bilang ke semua orang dia pengen mencari suasana baru. Waktu itu John sudah dinyatakan meninggal selama 4 tahun. Hebat banget ya, bisa sembunyi selama 4 tahun. Begitu Anne dan John sampai di Panama, mereka tinggal di semacam rumah guest house gitu, dan host mereka bernama Mario yang masih tinggal dengan orang tuanya. Mario yang mengajak mereka jalan-jalan, nyari lahan untuk dibeli. Awalnya Anne gak terlalu setuju dengan ide pindah ke Panama, tapi waktu dia sampai di Panama dan melihat betapa indahnya pemandangan di situ, Anne jadinya setuju. Ide mereka tuh bagus, tapi John memilih lahan yang ada di dalam hutan yang belum ada kehidupan atau perkembangan sama sekali. Mereka nggak tahu bahwa di dalam hutan di Panama ada banyak banget serangga, hewan-hewan buas yang berbahaya, beracun, liar. Ada alasan lah kenapa hutan itu memang belum terjamah oleh manusia, belum ada yang tinggal di situ. Tapi John selalu pede dengan idenya. Dia beli lahan tadi, terus mereka mulai mengembangkan, ngontek-ngontek orang, mau mulai bangun dari nol. Uangnya dari mana? Tentu aja dari meminjam di bank. Mereka juga sudah menjual properti mereka yang ada di Inggris, sehingga ya tabungan mereka mulai banyak. Hutang baru mereka di bank atas nama John Jones, bukan atas nama John Darwin ya. Makanya nih bisa dapet hutang baru. Anne mulai bersyukur. Oke, akhirnya ada satu nih project bisnis mereka yang beneran bisa jalan. Tapi waktu baru mau jalan, John bilang, Anne, aku mau ngomong sesuatu. Sebenarnya rencana kita bakal gagal. Apa maksud kamu, John? Iya. Untuk mendirikan bisnis di Panama, seenggak-enggaknya kita harus jadi permanent resident. Kita harus pindah ke sini. Banyak banget dokumen yang harus kita siapin. Untuk kamu, seenggak-enggaknya kamu bisa datang ke kantor polisi, bikin surat ini, itu, pasti bisa diproses lah. Tapi aku nggak mungkin bisa datang ke polisi untuk minta bikinin surat karena bakal ketahuan aku masih hidup. Kalau dulu, aku bisa memperbarui visa dalam waktu 24 jam. Tapi sekarang, udah nggak bisa lagi. Nggak mungkin kan aku keluar masuk Panama terus, ini pasti bakal dicurigai. Mau gak mau kita gak punya pilihan. Aku harus balik ke Inggris dan menyatakan bahwa aku masih hidup. Kamu gila, John. Kamu mau ngomong apa ke polisi? Kamu udah hilang selama 6 tahun loh. Ya, aku tinggal bilang aja aku amnesia. Waktu aku kecelakaan, kepalaku terbentur dan aku mengalami amnesia. Terus sekarang kepalaku kebentur lagi, jadi aku lupa. Selama 6 tahun aku lupa ingatan itu aku ngapain aja. Udahlah, polisi dan orang-orang pasti gak peduli. Mereka justru mungkin bakal seneng loh aku ternyata masih hidup setelah 6 tahun hilang. Anne yakin kalau rencana ini bakal gagal. Anne tahu apapun yang direncanakan oleh John harus kejadian. Jadi John pulang ke Inggris, sedangkan Anne masih di Panama, nunggu barang-barang mereka dari Inggris yang lagi dikirimin untuk pindahan. Begitu John sampai di Inggris, dia pura-pura kebingungan, dia pura-pura pusing, jalan sempoyongan ke kantor polisi dan bilang, Pak polisi, aku baru aja mengalami kecelakaan dan aku lupa aku ini siapa. Waktu polisi cek, nama bapak John Darwin. Iya, namaku John Darwin. Kayaknya dulu aku pernah jadi guru deh. Semua orang heboh. Mark dan Anthony, kedua anaknya, ditelepon oleh polisi. Mereka yakin banget pasti polisi salah orang. Mungkin ini orang yang mirip dengan bapak mereka. Tapi mereka tetap datang tuh, berangkat ke kantor polisi. Dan begitu ngeliat bahwa ayah mereka benar-benar masih hidup, Mark dan Anthony nangis. Mereka seneng banget, gak percaya. Tapi polisi merasa bingung, merasa aneh. Masa iya John amnesia 2 kali dan gak ingat apapun? Yang paling curiga adalah perusahaan asuransi. Mereka benar-benar menginvestigasi keberadaan John. Lalu di internet ada foto yang tersebar dari seorang pria bernama Mario yang foto bareng Anne dan John setahun yang lalu di Panama. Foto yang membuktikan bahwa Anne tahu John masih hidup sejak awal.
Begitu foto ini tersebar, Mark dan Anthony nggak percaya. Kok bisa-bisanya kedua orang tua mereka membohongi gara-gara uang? Luka, trauma, dan rasa sakit hati, kecewa, dihianati gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. John dan Anne langsung ditahan. Mereka ditangkap karena telah melakukan penipuan dan juga merugikan negara. Di pengadilan, John mengaku bersalah, sedangkan Anne mengaku bahwa dia terpaksa menjalani rencana ini karena disuruh oleh Anthony. Yang berarti Anne tidak mengaku bersalah. Pada akhirnya di pengadilan, John dijatuhi hukuman 6 tahun 3 bulan, sedangkan Anne dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan. 3 bulan lebih lama dari John karena dia mengaku tidak bersalah. Makanya hukumannya lebih berat. Mark dan Anthony memutus kontak dengan kedua orang tua mereka. Benar-benar gak habis pikir. Tapi lambat laun, Anne berusaha untuk menjelaskan ke anak-anaknya bahwa dia menyesal, bahwa ini yang terjadi. Semua cerita yang aku ceritain ke kalian ini benar-benar ditulis oleh Anne sendiri ke dalam sebuah buku. Dia gak masalah kalau orang lain gak bisa memaafkan dia. Tapi dia minta banget Mark dan Anthony untuk seenggak-enggaknya berusaha memahami posisinya waktu itu. Di penjara, John dan Anne terus-terusan berkirim surat. Tapi Anne bukan satu-satunya wanita yang dikirimi surat oleh John. John punya sahabat pena lain, wanita lain. Di penjara pun John selingkuh. John juga pernah menjual surat yang ditulis oleh Anne untuk dia yang menceritakan hal-hal intim dan private ke tabloid dan majalah untuk bisa dapat uang. Bayangin perasaan Anne waktu itu pas dia tahu surat yang bener-bener rahasia justru dijual oleh John untuk dapat uang. Begitu keluar dari penjara, Anne dan John bercerai. Sekarang John sudah menikah dengan wanita Filipina yang usianya setengah usia John, sedangkan Anne mengabadikan dirinya untuk bekerja di animal shelter untuk membantu hewan-hewan yang terlantar. Anne bilang dia menyesal kenapa dari dulu dia gak langsung cerai aja, karena harusnya dia dari awal tahu John gak bisa diandalkan, John gak bisa diharapkan. Tapi ya apa boleh buat, semuanya udah kejadian. Anne cuman ingin menggunakan kesempatan keduanya ini untuk berbuat baik. Untungnya kedua anaknya sudah mulai bisa menerima kehadirannya lagi. Mark kadang-kadang masih kontakan dengan John, tapi jarang banget, sedangkan Anthony benar-benar udah memutus kontak dengan ayahnya. Dan itulah akhir dari cerita kita kali ini. Apa tanggapan kalian guys? Bener-bener cerita di luar nalar kan? Tapi kayaknya memang ada banyak cerita kayak gini. Berhubung tenggorokan aku udah mulai seret, dan ini adalah kedua kalinya aku rekaman cerita yang sama, karena rekaman sebelumnya itu audionya rusak, jadi aku harus ngulang semuanya lagi. Kita akhiri dulu video kita sampai di sini. Thank you so much atas semua dukungan kalian. Lebih dan kurang aku mohon maaf. I'll see you guys very very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.